warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tema kedua, yaitu tentang kasus gagal bayar Jiwasraya dan dampaknya terhadap pengawasan risiko operasional di perbankan Indonesia. Halo semua, perkenalkan nama saya Rita Alfianti dari kelas A. Kasus gagal bayar Jiwasraya tahun 2020-2023. Skandal Jiwasraya ini, perusahaan asuransi plat merah yang menyebabkan gagal bayar produk asuransi dengan total kerugian yang mencapai puluhan triliun rupiah, di mana melibatkan kerjasama dengan beberapa bank besar di Indonesia yang memasarkan produk tersebut sebagai bagian dari investasi nasabah. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu informasi singkat mengenai kasus gagal bayar Jiwasraya ini. Jadi pada tanggal 9 Maret 2020, Ketua BPK Bapak Agung Firman Sempurna menyerahkan laporan hasil pemeriksaan investigasinya kepada Jaksa Agung. Lalu BPK juga menyimpulkan bahwa ada penyimpangan dalam proses pengelolaan dan perencanaan investasi saham dan reksadana di PT Asuransi Jiwasraya Persero ini. Nah, kabarnya teman-teman, PT Asuransi Jiwasraya Persero ini juga akan dibubarkan pada September 2024 lalu setelah seluruh asetnya dialihkan ke PT Asuransi Jiwa IFG Life. Teman-teman, laporan tadi menyimpulkan bahwa kerugian negara akibat kasus Jiwasraya adalah sebesar 16,81 triliun. Kerugian tersebut disebabkan oleh penyimpangan dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana di PT Asuransi Jiwasraya. Penyimpangan tersebut terjadi karena PT Asuransi Jiwasraya membeli dan menempatkan saham perusahaan lain yang tidak sesuai untuk menginvestasikan uang kliennya. Kasus Jiwasraya juga melibatkan tindak pidana pasar modal, pencucian uang, dan korupsi. Kasus ini bermula ketika Jiwasraya mengumumkan keterlambatan pembayaran klaim polis kepada 711 nasabah pada 10 Oktober 2018. Jadi, kasus ini sampai sekarang belum selesai. Usai penyusutan pihak berwajib, terungkap bahwa Jiwasraya terlilit kasus mega korupsi yang menyangkut Beni Cokro Saputro atau Bencok. Pada tahun 2021, Bencok divonis penjara seumur hidup karena terbukti melakukan salah pengelolaan dana investasi dari produk JS Saving Plan dengan kerugian negara mencapai 16 triliun rupiah. Kementerian BUMN juga memastikan PT Asuransi Jiwasraya Persero bakal dibubarkan setelah proses restrukturisasi usai. Baik teman-teman, berikut ada beberapa yang bisa dilakukan untuk mengevaluasi kerjasama antara audit internal bank dan perusahaan asuransi. Yang pertama yaitu sumber daya manusianya memiliki pemahaman yang mendalam tentang audit internal bank. Yang kedua yaitu menyelaraskan strategi dan risiko bisnis. Yang ketiga, melakukan asesmen risiko. Dan yang keempat yaitu memanfaatkan fungsi pengawasan yang menyeluruh. Baik, selanjutnya yaitu tanda-tanda risiko investasi yang perlu kita waspadai. Di antaranya adalah keuntungan yang tidak masuk akal, tidak memiliki izin, tidak jelas informasi perusahaannya, sistem pencairan dana yang tidak jelas, manajer investasi yang tidak tersertifikasi, dan meminta mengajak nasabah baru. Yang terakhir adalah tidak ada prospektus yang jelas dan lengkap. Selanjutnya adalah prosedur yang bisa kita lakukan untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Salah satunya adalah dengan memberikan beberapa hal seperti yang pertama, melakukan struktur pengendalian internal yang baik. Yang kedua, meningkatkan kultur organisasi. Dan yang ketiga, yaitu memberikan rasa nyaman terhadap pegawai, sehingga tidak memiliki rasa untuk ingin melakukan sebuah kecurangan atau fraud. Baik, pembahasan selanjutnya, yaitu dampak terhadap pengawasan risiko operasional perbankan di Indonesia. Yang pertama, peraturan yang harus diperketat. Yang kedua, peningkatan standar audit. Yang ketiga, kesadaran kepada resiko-resiko. Yang keempat, dampak pada kepercayaan publik. Salah satunya yaitu karena gagal bayar ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan di Indonesia. Baik, kesimpulannya adalah
Dari kasus ini dapat kita lihat bahwa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan asuransi, serta diperlukannya regulasi yang lebih ketat untuk melindungi para nasabah. Kasus ini juga menyoroti resiko yang dihadapi oleh industri asuransi dalam investasi yang beresiko sangat tinggi. Terima kasih teman-teman sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.